Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Fatur Rahman. Pada video kali ini kita akan belajar IPA kelas 8, materi tentang tekanan gas tertutup. Untuk itu silakan kalian simak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Nah, sebelum kita akan mempelajari apa itu tekanan gas tertutup, kalian tahu nggak sih kenapa balon udara sebesar itu bisa terbang? Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari penerapan gas dalam ruang terbuka. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan tekanan udara dengan volume. Hal itu ada kaitannya sama balon udara tadi. Sekarang kita langsung ke materi. Jadi, selain dengan ketinggian, tekanan gas atau tekanan udara juga memiliki hubungan dengan volume. Kalau hubungan antara volume dengan tekanan udara, penemunya adalah Robert Boyle. Di tahun 1662, Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi, semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Kebalikannya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Hukum yang dinamakan hukum Boyle tersebut persamaannya adalah P kali V sama dengan konstan, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P1 tekanan udara awal, V1 volume udara awal, P2 tekanan udara akhir, V2 volume udara akhir. Kalian pasti masih bingung dan membayangkan seperti apa ya tekanan udara dalam ruang tertutup di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa fenomena tekanan udara dalam ruang tertutup yang kita bisa temui. Pertama, balon udara. Menjawab pertanyaan sebelumnya, balon udara kenapa bisa terbang? Jadi, balon udara bisa terbang atau mengangkasa karena tekanan udaranya diturunkan. Bagaimana cara menurunkan tekanan udaranya? Yaitu dengan cara memanaskan balon udara. Setelah dipanaskan, volume balon udara akan meningkat, sementara tekanan udaranya menurun. Setelah itu, baru balon udara bisa terbang. Yang kedua, pernapasan manusia. Sementara itu, prinsip tekanan udara dan volume juga ada pada makhluk hidup, yaitu pada sistem pernapasan manusia. Konsep tekanan dan volume bisa kita lihat pada proses menarik nafas atau inspirasi dan proses mengeluarkan nafas ekspirasi. Saat inspirasi, rongga dada harus membesar supaya volume paru-paru membesar. Saat volume paru-paru membesar, tekanan paru-paru mengecil. Akibatnya udara dapat mengalir masuk dan kita bisa bernapas. Kebalikan dengan inspirasi, saat ekspirasi, volume paru-paru harus mengecil. Setelah volume paru-paru mengecil, tekanan paru-paru membesar. Karena itulah napas yang kita tarik tadi bisa dikeluarkan. Setelah membahas tekanan udara pada ruang tertutup dan contoh fenomenanya, sekarang kita akan membahas alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup. Yang pertama, manometer raksa terbuka dan tertutup. Manometer raksa ini berbentuk huruf U, yang kedua ujungnya terbuka dan tertutup. Salah satu ujung tabung selalu dihubungkan dengan udara luar supaya tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Sementara ujung yang lain dihubungkan dengan ruang yang akan diukur tekanannya. Besaran tekanan gas dapat dihitung dengan rumus. Untuk manometer terbuka, P gas sama dengan pH tambah PATM. Untuk manometer tertutup, P gas sama dengan pH, di mana P gas tekanan udara yang diukur satuan mm hidrogirum atau cm hidrogirum. pH tekanan udara setelah perbedaan ketinggian raksa dengan gas masuk, satuan mm hidrogirum atau cm hidrogirum. PATM tekanan udara atmosfer
satuan milimeter hidrogerium atau sentimeter hidrogerium. Selanjutnya manometer Borden. Manometer ini terbuat dari logam dan ditemukan oleh Borden dan digunakan untuk mengukur tekanan udara yang sangat tinggi, misalnya seperti uap pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selain untuk PLTU, alat ini juga digunakan untuk memeriksa tekanan udara dalam ban oleh para penambal ban. Untuk membaca manometer, badan tidak perlu pakai rumus seperti yang lain karena jarum yang ada manometer sudah menunjukkan satuannya. Baik, kita cukupkan saja video materi untuk tekanan gas tertutup. Terima kasih atas perhatian. Jaga kesehatan, tetap belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.